Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah masih bisa share kegiatan aku lagi, dan di video kali ini aku mulai aktivitas aku di jam setengah 4 subuh. Jadi ini aku habis buka untuk susu kental manisnya yang merek Cornation, dan aku juga siapin agar-agar swallow plain. Ini aku pakainya 2 bungkus, dan aku juga tambahin sama bubuk pop ice yang rasa taro. Ini aku awalnya pakai 3 bungkus, tapi aku tambahin 1 bungkus lagi. Jadi total pemakaian pop ice aku pakai sebanyak 4 bungkus. Dan untuk pemakaian gula pasir di sini aku pakai sebanyak 10 sendok makan penuh. Jadi di sini untuk manisnya disesuaikan selera masing-masing ya. Dan aku juga tambahin tepung maizena 1 sendok makan, dan ini kita aduk rata terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masukin air. Ini untuk airnya aku pakai sebanyak 1800 ml air. Jadi ini yang pertama aku masukin 1 liter dulu, dan next ini aku tambahin 800 ml airnya. Nah ini diaduk-aduk rata sampai dia kecampur, lalu aku masukin juga untuk susu kental manisnya. Untuk susu kental manis di sini aku pakai sebanyak kira-kira 5 sendok makan. Nah, ini kita aduk, lalu aku juga mau tambahin sedikit pewarna ungu supaya dia itu warnanya benar-benar keluar. Nah, ini pakainya nggak usah banyak-banyak, hanya 2 tetes aja ya teman-teman, dan ini diaduk rata sebelum dimasak di atas kompor. Selanjutnya ini aku masak di atas kompor pakai api sedang terlebih dahulu sambil terus diaduk. Next ini aku juga mau prepare untuk pembuatan puding yang rasa berbeda. Ini aku udah siapin untuk puding rasa coklat susu, 1 bungkus agar-agar swallow plain, dan aku juga tambahin gula pasir sebanyak 6 sendok makan penuh. Lalu aku juga tambahin untuk maizenanya 1 sendok makan, dan ini diaduk rata terlebih dahulu. Dan untuk pemakaian air di sini aku pakai sebanyak 1800 ml air. Nah, ini juga aku kasihnya bertahap ya teman-teman, jadi 2 kali kayak gitu. Dan ini sambil diaduk-aduk rata terlebih dahulu. Aku juga bakal tambahin untuk susu kental manis yang coklat. Ini mohon maaf banget dia baru keluar dari kulkas, aku lupa nggak ngeluarin sebelumnya. Tapi ini tenang aja, masih bisa dicairkan atau dilelehkan nanti saat udah naik ke atas kompor, tapi harus tetap selalu diaduk. Nah, jadi aku buat 2 puding sekaligus ya teman-teman, karena hari ini adalah acara 40 hari almarhum bapak aku. Jadi di sini aku ditugasin sama ibu aku untuk bikin snack-snacknya. Nah, ini untuk agar-agar yang coklatnya harus tetap diaduk terus ya sampai susunya benar-benar bisa larut. Dan pokoknya ini pakai apinya aku udah mulai yang agak kecil, jadi sedang cenderung kecil. Ini harus terus diaduk ya. Kita masak sampai dia benar-benar mendidih supaya tidak mudah mencair. Kalau misalnya udah mendidih, langsung aja untuk kompornya kita matikan, dan harus masih tetap diaduk ya karena dia masih dalam proses pemanasan. Untuk wadahnya di sini aku pakai cup agar yang ukuran 65 ml. Aku beli 1 bungkusnya itu harganya Rp8.000, sudah plus tutup. Dan ini isinya ada 50 pieces atau 50 biji ya. Mau aku tata terlebih dahulu, lalu setelah itu baru kita tuang untuk si agar-agarnya. Dan usahakan saat kita menuang agarnya itu udah hangat-hangat kuku ya teman-teman. Jadi jangan pas saat panas banget lalu dituang. Sebelumnya ini agar-agar mau aku saring terlebih dahulu supaya nanti tekstur dari agar-agar itu lembut dan nggak ada ngeres-ngeresnya sama sekali. Ini opsional aja, tapi kalau aku selalu seperti ini, jadi disaring terlebih dahulu. Oke, kalau udah seperti ini langsung aja aku masukin, dan ini aku ngisinya nggak full semua ya teman-teman karena emang hari ini bikinnya lumayan banyak, dan keterbatasan bahan-bahan aku juga. Pokoknya bahan yang ada di rumah aku buat jadi agar-agar ini.
Gimana nih teman-teman cuaca di tempat kalian semua hari ini? Kalau di aku ya lumayan lah, ini agak-agak syahdu gitu ya, karena aku dubbing kali ini di pagi hari saat aku bangun tidur. Jadi mohon maaf ya kalau suara aku agak-agak berbeda. Karena ini adalah untuk pertama kalinya aku dubbing atau ngisi suara itu di pagi hari pas saat bangun tidur banget. Jadi menurut aku agak-agak gimana ya, agak-agak berasa aneh gitu suaranya. Untuk yang puding coklat juga sama aja, tadi aku saring terlebih dahulu, lalu ini juga kita tuang pelan-pelan aja ke dalam cupnya. Dan dalam resep ini aku bisa menghasilkan 83 cup agar-agar. Dan ini adalah tips jitu dari aku. Biasanya kalau aku lagi diburu-buru banget bikin agar-agar, aku selalu seperti ini. Jadi ini aku pindahin ke ruang tamu, aku kipas-kipasin kayak gini ya teman-teman, supaya dia itu cepat ademnya dan bisa cepat padat juga. Oke, ke menu yang selanjutnya. Di sini ibu aku kebetulan minta dibuatin buras atau lontong isi ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk berasnya di sini aku pakai beras santap yang aku pakai sehari-hari aja. Dan ini kemasannya udah terbuka karena ini sisa dari yang kemarin masih ada ya teman-teman. Nah, untuk pemakaian beras di sini aku pakai sebanyak 2,5 liter beras. Aku nggak tahu kenapa bisa sejatuh cinta ini sama beras santap. Pokoknya setiap hari aku pakai beras ini karena menurut aku tuh berasnya tuh sehat, enak ya. Menurut aku ya si santap ini, apalagi untuk pilihan keluarga, untuk buah hati, buat suami, pastikan orang tua atau ibu itu kasih yang terbaik untuk keluarga ya teman-teman. Dan aku udah bolak-balik banget cobain beras ini itu, dan aku lebih senengnya dan lebih cocoknya sama beras santap ini. Ini berasnya udah aku cuci bersih dan mau aku rendam dulu. Untuk ngerendamnya ini aku cukup 5 menit aja ya supaya dia bisa mekar. Dan ini aku juga sambil ngerebus air ya teman-teman, tapi belum mendidih. Di sini untuk pemakaian air aku kira-kira tadi itu aku kasihnya 2,5 gayung. Dan aku juga mau tambahin untuk bumbu aromatik. Di sini ada 5 batang serai, lengkuas, dan juga daun salam aku pakai lumayan banyak. Kasih garam, penyedap rasa, dan juga minyak sayur. Aku di sini nggak pakai santan ya teman-teman. Jadi pengganti santan adalah minyak sayur. Fungsinya dari minyak sayur ini adalah supaya nanti beras yang udah kita masak jadi agak sedikit lembek atau diaron ya teman-teman, dia tidak lengket saat nanti kita bungkus jadi lontong tersebut. Nah, ini kalau misalnya udah mendidih langsung aja kita masukin untuk beras yang udah dicuci bersih tadi. Ini kita aduk-aduk rata. Untuk pemakaian api di sini aku pakai api yang besar tapi nggak besar-besar banget ya teman-teman. Ini sambil aku tutup aja tapi harus sering-sering diaduk. Sambil ngaron beras supaya tidak membuang waktu sia-sia. Di sini aku mau bikin untuk isiannya juga. Dan ini aku punya dada ayam, ini beratnya 350 gram. Ini aku fillet sendiri ya teman-teman, dan mau aku potong-potong dulu karena nanti bakal aku chopper aja supaya mempersingkat waktu. Dan untuk nyopernya juga seperti biasa aku pakai dari Mitochiba choppernya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dicincang nggak apa-apa, pakai pisau juga bisa ya. Karena ini aku diburu waktu, ya udah kita ambil jurus ninjanya aja. Nah, ini udah selesai semua, langsung aja ini bakal aku chopper. Jadi untuk isian kali ini aku campur-campur isiannya ya teman-teman. Oke, langsung dimasukin aja ke dalam chopper. Dan ini untuk nyopernya juga jangan terlalu halus supaya nanti masih ada tekstur dari ayam tersebut. Alasan aku bikin lontong isi ayam, tempe, dan sayuran ini karena kan teman-teman banyak juga yang bilang, "Mbak, di sini tuh susah Mbak cari oncomnya." Karena kan aku biasanya bikin lontong itu isiannya oncom. Tapi kali ini aku bakal bikinin rasa atau isi terbaru, yaitu ayam, tempe, dan wortel. Ini rasanya enak banget, teman-teman wajib cobain. Pastinya teman-teman yang di daerah seberangan sana atau di daerah Surabaya atau di mana pasti nggak nemu oncom. Jadi siapa tahu menu kali ini bisa cocok sama teman-teman semua. Nah, ini aku juga udah siapin tempe. Untuk pemakaian tempe di sini aku pakai 1 papan tempe yang ukuran besar, dan ini bakal aku iris tipis lalu nanti bakal aku cincang kasar. Sebenarnya ini bisa di blend, tapi kalau menurut aku di blend itu yang ada nanti malah terlalu halus banget ya. Jadi di sini mau aku iris-iris tipis juga lalu dicincang seperti ini aja. Tapi kalau teman-teman nggak mau mencincangnya seperti ini, teman-teman bisa kok ya dicopra aja supaya mempersingkat waktu. Cuma kalau aku lebih senengnya dicincang kayak gini ya, biar teksturnya itu nggak terlalu halus-halus banget. Oke, tempe udah selesai. Ini mau aku sisihkan terlebih dahulu, dan di sini juga aku pakai sayuran. Untuk sayurannya aku udah siapin wortel 1 buah aja, dan ini mau aku potong jadi dadu kecil-kecil ya teman-teman, karena nanti ini bakal aku campur juga untuk isiannya.
Nah, dipotongnya seperti ini aja, sama halnya seperti kita bikin isian risoles. Jadi ini dipotong dadu aja. Oke, ini udah selesai dan aku mau pindahin ke dalam mangkok dulu. Ini teman-teman tinggal disesuaikan aja ya, mau pakai wortelnya atau tidak itu bebas. Oke, jadi ini isian untuk buras atau lontong kali ini ada ayam, ada tempe dan juga sayuran wortel. Nah, ini aku cek untuk beras aronan aku ternyata kurang air sedikit. Jadi di sini aku tambahin air panas ya, teman-teman. Jadi harus ditambahinnya air yang udah mendidih, jangan pakai air yang dingin. Ini posisinya kompor udah mati, udah mateng juga dan ini mau aku tutup sampai dia adem sendiri atau hangat-hangat kuku. Lanjut untuk bumbu isian, di sini aku udah siapin cabai merah keriting sebanyak 25 buah. Aku juga pakai lengkuas dan pakai jahe juga secukupnya. Aku pakai kemiri juga 7 butir, bawang merah di sini aku pakai lumayan banyak. Aku pakai sebanyak 25 siung dan bawang putih aku pakai sebanyak 11 siung bawang putih. Nah, ini semuanya bakal aku chopper aja supaya cepet ya teman-teman, karena ini kan lumayan banyak bumbunya. Nah, ini kita masukkan aja semuanya, kita campur. Nanti juga aku bakalan tambahin sedikit air ya supaya dia mudah di blendnya. Dan aku senang aja kalau nyoper atau ngalusin bumbu pakai chopper Mitoshiba ini, menurut aku tuh cepet banget ya teman-teman, nggak sampai hitungan menit ini udah selesai, udah halus. Cuma di sini aku memang nggak mau terlalu halus ya, jadi ya seperti ini agak kasar sedikit. Oke, ini tadi aku udah panaskan minyak dan ini mau langsung aku tumis-tumis aja untuk bumbunya sampai dia benar-benar tanak. Aku kelupaan tadi aku masukin garam kasar sedikit supaya ini tuh kan tadi pakai air jadi biar cepat menyerap gitu airnya. Dan aku juga tambahin daun salam. Untuk pemakaian daun salam di sini aku pakai 9 lembar dan juga lengkuas yang udah aku geprek. Dan ini ditumis aja atau dimasak sampai dia benar-benar harum. Kalau misalnya udah matang, udah harum, langsung aja yang pertama aku masukin adalah ayam yang udah aku cincang tadi. Jadi ini ayamnya kita masak dulu, kita tumis sampai dia berubah warna putih seperti ini. Lalu kita masukin untuk wortel yang udah kita iris. Jadi kan wortel itu teksturnya masih agak sedikit keras ya. Jadi mau nggak mau kita harus agak sedikit lama untuk masak si wortelnya ini. Kalau udah, langsung aja yang step terakhir kita masukin untuk tempe yang udah kita cincang. Nah, jadi ini dia isian buras atau lontong aku hari ini ya teman-teman. Gimana? Apakah ada teman-teman yang udah pernah masak atau cobain bikin ini? Boleh yuk tulis di kolom komentar gimana nih rasanya, pasti enak banget dong ya. Dan aku juga tambahin sedikit air. Ini aku pakai air yang udah mendidih ya teman-teman. Untuk bumbunya di sini aku pakai garam, pakai gula pasir, dan aku juga tambahin sedikit ketumbar bubuk. Dan lalu ini aku aduk rata untuk bumbunya semua supaya dia merata ya teman-teman. Step yang terakhir di sini aku bakal masukin santan kara instan 1 bungkus, ini yang kemasan kecil ya teman-teman. Kenapa aku kasih santan? Karena supaya gurih di isinya ini. Nah, ini kita aduk-aduk rata semuanya sampai dia benar-benar kecampur. Next step yang terakhir adalah aku masukin irisan daun bawang. Jadi ini aku udah potong daun bawangnya kecil-kecil ya teman-teman supaya ada wangi dan rasa sedap dari daun bawang ini. Oke, kalau ini airnya udah menyusut, udah kering seperti ini, langsung aja aku mau pindahin ke dalam wadah. Ini udah matang ya teman-teman, udah diicip juga rasanya, udah pas, manis, asinnya, manisnya semuanya udah ada. Pastiin teman-teman icip rasa terlebih dahulu sebelum dia kita angkat. Oke, ini udah matang, aku sisihkan terlebih dahulu. Dan ini aku juga lanjut mau ngelapin untuk si daun pisangnya. Banyak juga teman-teman yang tanya, Mbak, apakah kalau bungkus lontong itu daun pisangnya itu nggak dibakar dulu atau digarang di atas kompor atau gimana, atau dijemur gitu ya? Aku sih tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya aku lagi diburu-buru, mepet banget, aku biasanya aku garang di atas kompor. Kalau misalnya aku waktunya masih santai saat bikin ya, itu biasanya aku jemur. Tapi kalau pas posisi daun ini pas kebenaran aku dapat daunnya yang layu, mungkin itu stok yang kemarin ya, jadi ini udah layu banget daunnya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau daun itu dijemur atau nggak digarang di atas kompor, usahakan 1 hari sebelum teman-teman mau bikin lontong atau mau bikin aneka jajanan makanan yang pakai daun pisang, itu belinya 1 hari sebelumnya ya, supaya dia jadi agak layu juga. Oke, langsung aja ini aku mau bungkus untuk burasnya. Aku mau cetak-cetak seperti ini dan aku pakai bantuan plastik kresek ya teman-teman, karena aku udah kehabisan sarung tangan plastik. Jadi di sini aku ya udah pakai seadanya aja, pakai kantong plastik yang putih gini. Karena menurut aku juga ini lebih gampang dan bikin cepet ya kalau pakai kantong kresek kayak gini, kan enak satset kayak gitu.
Nah, aronan beras dari santap ini menurut aku juga pas banget teksturnya, dia nggak terlalu lembek juga dan nggak masih padat banget ya teman-teman, jadi enak banget teksturnya. Dan untuk makan sehari-hari juga aku pakainya beras santap, pokoknya ini rasanya enak banget, bersih dan terjamin bebas dari kutu, pokoknya ini tuh bagus banget berasnya ya teman-teman. Teman-teman boleh banget yang barangkali kepengen nyobain beras ini juga, nanti untuk link pembelian bakal aku taruh di kolom deskripsi karena aku belinya juga secara online. Aku mau kasih arahan buat teman-teman, misalnya kalau mau beli beras ini teman-teman pilih yang pengirimannya kargo ya, karena ini tuh pengirimannya dari Semarang. Dan untuk yang di daerah Semarang, Yogyakarta, Solo bisa langsung cek aja, di situ ada tokonya juga, nanti bakal aku taruh juga untuk linknya. Jadi untuk pilih beras yang bersih, yang enak ya si santap ini, ibu cerdas pasti pilihnya beras santap ini dong ya, karena harga ekonomis dan juga kualitasnya terjamin. Oke, jadi dibungkusnya seperti ini aja. Pada umumnya aku kalau bungkus lontong seperti ini. Cuma kali ini aku bikin ukuran lontongnya agak sedikit kecil ya teman-teman, karena nanti mau diisi di dalam snack box dan juga untuk isinya juga lumayan besar-besar juga ya untuk ukuran yang lainnya. Jadi ya udah aku kecilin sedikit untuk ukuran lontongnya. Jadi nggak seperti yang biasa aku bungkus, kan biasanya gede-gede gitu ya. Kali ini enggak, aku bungkusnya sedang aja. Oke, ini udah aku selesai bungkus semua dan ini sengaja untuk langsung pengukusnya aku langsung taruh di atas kompor, dan ini mau aku kukus selama 55 menit sampai 1 jam ya teman-teman, supaya dia benar-benar matang semuanya. Oke, ini kita tutup aja sampai dia bener-bener mateng, dan sambil nunggu si lontongnya itu dikukus, aku mau langsung aja untuk tutup si agar-agar ini. Jadi ini udah padat banget, udah langsung siap kita tutup. Nah, jadi hasilnya seperti ini, emang sengaja ya teman-teman, nggak penuh-penuh banget, karena kalau diisinya penuh semuanya itu sampai full, ini nggak bakal bisa dapat sebanyak ini. Dan kalau misalnya ini udah ketutup rapi semua, untuk cara bungkusnya aku di sini mau pakein alas supaya tidak mudah rusak atau enggak berantakan gitu ya teman-teman. Untuk alasnya seperti biasa aku pakai kardus. Ini kardusnya aku pakai double ya, supaya enggak mudah meletot gitu ya teman-teman. Jadi ya udah kita pakein kardus gini. Jadi caranya teman-teman tata yang paling bawah dulu, kalau udah rapi atasnya itu dikasih kardus lagi, baru kita tumpuk agar-agar selanjutnya. Jadi supaya nggak berantakan ya, karena kan kita juga nanti perjalanannya lumayan jauh. Nah oke, ini untuk lontongnya udah matang, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini wangi banget, menul-menul juga ya jadinya, walaupun ukurannya udah aku kecilin. Dan ini udah siap mau aku pindahin dulu ke dalam tampah. Nah ini mau aku turunin semuanya ke tampah supaya dia tuh bisa aku angin-anginin dan mudah cepet padatnya juga ya teman-teman. Jadi kan kalau masih panas kayak gini aku bawa kayaknya gimana ya gitu kan, supaya dia bisa agak sedikit padat. Jadinya di sini aku mau taruh aja di tampah, lalu nanti bakal aku kipasin juga supaya cepet dinginnya. Pokoknya tips gitu biar makanan itu cepet dingin, cepet padatnya, ya udah pakai kipas angin aja. Biasanya aku juga kalau jualan seperti itu ya teman-teman, supaya mempercepat aja waktunya. Oke, jadi seperti ini. Ini aku pakai 2 tampah ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah selesai semua. Tinggal aku mau mandi dulu. Jadi pas aku dinginin ini, aku tinggal mandi dulu. Nah, jadi ini dia barang bawaan yang mau aku bawa ke rumah ibu aku. Tadi juga aku udah order martabak mini plus belum ngakak ke tetangga aku, karena untuk isian snack box juga untuk tambah-tambahan. Aku udah sampai di rumah ibu aku, dan ini aku mau lanjut bantu-bantu dulu. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Aku akhiri video aku kali ini, kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.